mendekatkan ke diri ke konsumen itu dengan cara-cara seperti ini ya, dengan konten, dengan kita ngobrol, kita ketemu orang, nah itu kemampuan untuk public speaking minimal yang ngobrol orang ke orang itu perlu banget. Dan nggak ada ilmu yang benar-benar bisa merubah seseorang untuk jago di situ tanpa kecuali yaitu dengan belajar praktek unlimited. Kalau orang-orang luar sana mengatakan berapa ribu jam terbang gitu ya, kalau saya membahasakannya adalah dengan praktek unlimited, tidak terbatas. Ya, coba terus, karena selalu ada perubahan, selalu ada hal baru yang terjadi. Jadi kalau kita mandek ya wis, tertinggal kereta gitu. Nah selanjutnya gini, saya ingin juga ngobrol masalah gimana sih saya merubah pola hidup saya gitu. Dulu saya ini ngalamin ini guys, saya ini kan setiap hari di rumah gitu, terus kebanyakan geletakan, kalau bahasanya anak-anak sekarang tuh rebahan lah. Memang kehidupan ini saya damba-dambakan, saya impi-impikan dulu gitu zaman saya masih ngantor, karena saya ngerasain banget saya berangkat pagi pulangnya malam, terus itu kok kayaknya lelah banget ya, apalagi saya nyetir terus kena macet di jalanan di tol gitu. Aduh, jam-jam maghrib tuh kan pulang kerja gitu, itu ngantuknya ya Allah, bener-bener saya pinginnya tidur, cuman lagi nyetir, mau minggir juga nggak bisa, kadang macet. Itu yang jadi mimpi apa ya, saya pokoknya mau keluar dari zona ini, saya nggak mau kena macet, stres lagi gitu. Oke, alhamdulillah itu bisa tercapai, saya bisa merasakan, akhirnya saya menikmati banget saya bisa dari rumah dengan menjalankan usaha sambil bisa rebahan. Tetapi muncul masalah baru, yaitu karena banyakkan rebahan, makannya terus seperti biasa makan, rebahan, saya jadinya apa? Badan saya overweight. Saya merasa ya kegemukan lah, gemuk banget belum sih, cuman sangat nggak nyaman. Saya jadi ngantukan, saya jadi loyo, saya tidurnya banyak, istirahat banyak, makanya terjaganya gini, maksudnya makanannya sehat gitu menurut saya, karena istri saya tuh kalau masak udah pasti yang bagus-bagus, ayamnya ayam kampung, sayuran fresh, terus nggak ada yang nasi kemarin gitu ya, dagingnya pun saya minta juga yang terbaik. Kalau yang menurut saya yaitu khas dalam tuh udah jadi habit gitu. Tapi kok saya ngantuk mulu, loyo. Pagi-pagi jam 7 istri saya masak, saya udah langsung makan, kan ya itu udah dimasakin, rasa syukur kan. Akhirnya saya makan, tapi habis makan tidur guys, karena ngantuk luar biasa. Itu terjadi dan wah, akhirnya saya loyo mulu kan. Apa saya coba solusinya dengan berolahraga. Saya belajar berenang di usia 40-an. Wow. Ya, kemarin belum 40 kayaknya, mungkin masih 39 kali ya. Tapi itu ya ibaratnya telat gitu, tapi bagi saya nggak ada kata telat, saya jalanin aja agar berkurang. Cuma masih belum bisa tuntas. Akhirnya apa ini ya, saya coba ubah pola makan itu, makan beras merah. Wah, berjalan. Tapi masih aja ngantukannya, masih ada. Belum jablas, belum tuntas, belum hilang. Akhirnya saya coba ketemu shirataki, entah dari mana saya referensinya, ngobrol-ngobrol, oh katanya beras. Oke, ternyata ini bagus, saya nggak ngantukan. Cuma kok masih berat-berat juga ya rasanya badan gitu. Akhirnya suatu titik saya benar-benar tadi saya masih kombinasi nasi sama shirataki. Akhirnya saya full ganti shirataki, dan kesini-sini saya benar-benar full ini. Waktu pertama-tama saya full stop beras, itu saya sakit guys. Jadi saya tuh kena vertigo, seminggu nggak bisa bangun. Wah, ini saya dipidatoin istri kan, yang nggak bisa ngapain, cuman geletak aja. Seminggu kena vertigo gara-gara stop nasi. Waktu itu saya coba, saya dikit-dikit saya stop vertigo guys. Waduh, saya bilang. Ya, akhirnya ketemu shirataki, saya jalani shirataki, dan sekarang malah saya nggak pernah shirataki lagi gitu. Karena lama-lama bosan juga, dan ternyata saya dengan biasa makan buah, makan protein segala macam, udah biasa sekarang. Jadi intinya saya malah stop nasi, tapi makan yang lain tetap aja, maksudnya nasi, sayuran, buah, itu jadi konsumsi utama. Dan buahnya pun saya juga nggak khusus ya. Cuma kebanyakan saya ini juga makannya apa? Kurma rooftop Rayyan. Jadi ada cerita nih guys, gara-gara itu saya
dari merubah pola hidup jadi jalan rezeki. Akhirnya saya ketemu ownernya Rooftop Ryan, saya coba beli, kok cocok, saya makan, saya akhirnya jadi sekarang hampir jadi makanan pokok saya gitu ya, hampir everyday saya makan. Itu akhirnya saya bisa belajar berjumpa beliau, dan saya belajar jualan online lebih mantap lagi, lebih ngerti lagi, karena beliau udah master, lebih duluan, lebih jago gitu ya. Saya diajarin ilmunya, saya jualan kurma, dan saya juga bisa membantu mengembangkan Wondes berkat pelajaran dari beliau. Basicnya saya udah punya, cuman mindset mental saya yang dulu yang masih lemah. Jadi jualan online itu kan saya dulu kecenderungan memilihnya ini traffic yang biasa, traffic yang non berbayar atau organik gitu ya. Itu luar biasa susah gitu, maksudnya ya ada penjualan tapi untuk scale up, untuk naik itu berat. Akhirnya dengan saya ketemu beliau, saya jadi berani untuk menggunakan paid traffic atau yang berbayar, dan sampai terjadi saat ini, dan alhamdulillah bisa bertumbuh. Dan insya Allah di tahun 2021 ba'da Lebaran, ba'da Ramadan gitu ya, saya terus belajar lagi gimana membangun tim, mengembangkan tim, membangun sistem, dan bagaimana bisa scale up lebih tinggi lagi. Yaitu teman-teman, dari belajar pola makan ternyata bisa pengaruh ke rezeki juga loh. Ini kisah nyata saya, bahwasanya kita menjaga kesehatan, rezeki kita bertumbuh. Yakin saya dulu sakit itu sampai 3 kali yang lumayan parah, menghabiskan budget banyak. Pertama, saya dulu zaman masih muda, zaman masih usia berapa lah, mungkin 20 atau 20 lebih, saya ini ya sempat lah, namanya anak muda itu kan ngawur gitu, sempat juga galau segala macem, dan stres segala macem karena pikiran segala macem. Dan efeknya apa? Imun saya turun, saya terkena sakit ini, TBC. Saya entah dari mana, entah dari saudara atau siapa, saya kena ini TBC gitu. Dan itu luar biasa guys, ngabisin kos luar biasa gede. Bagi saya zaman itu gaji saya masih kecil, saya punya cicilan motor karena gaya-gayaan, motornya pun juga harga waktu itu harga 25 juta. Bayangkan dengan gaji saya kalau nggak salah 1,5, saya harus nyicil motor itu, dan akhirnya saya ngirit, badan saya drop, imunnya hancur. Kenapa TBC? Saya berobat 1 tahun. Bagi saya waktu itu berobat itu setiap 2 minggu sekali apa nggak salah, itu mengeluarkan 800.000 dengan gaji 1,5 guys. Tetapi waktu itu saya bodo amat, waktu saya udah tersadar bodo amat, yang penting saya benerin makan. Saya dulu ngirit, awal-awal ngirit dan stres gitu kan, karena utang, karena cicil motor, karena pikiran, galau segala macam. And then next, saya kena sakit lagi yang parah itu di tahun berapa ya, mungkin 2016 atau 2015 ya, saya lupa pasnya. Itu saya kena usus buntu. Saya nggak ngerti kenapa awalnya, cuman yang pasti saya itu makan, saya ya udah, istri saya udah masak segala macam, saya nggak pernah jajan. Nah suatu titik saya makan bareng-bareng teman-teman keluar kantor, waktu itu makan tengkleng. Saat itu semua yang makan itu mayoritas apa semua saya lupa, tapi mayoritas itu kena sakit perut, mencret gitu. Dan saya juga, dan saya sepulangnya, saya sampai di tengah jalan itu perut saya sakit membatu, dan malamnya saya udah nggak bisa tidur, perut saya keras, dan akhirnya saya terdetek ini usus buntu, dan harus segera dioperasi. Kalau nggak dioperasi udah pecah waktu itu usus buntunya. Dan yang luar biasa, budgetnya juga saya menghabiskan kurang lebih 30 juta lebih, bahkan mendekati 40 juta. Amazing ya guys. Dan itu dari mana uangnya? Uang utang guys, ya Allah, utang bank, utang riba. Jadi dari CC saya bayar, saya waktu itu nggak punya CC, tembus dan langsung untuk membayar. Mungkin ya dia nggak diridoi juga dari situ. Terus next di tahun 2019 apa 2020 saya lupa ya, 2019 kayaknya, saya kena lagi. Saya tuh ternyata ada wasir dari dulu gitu ya, saya nggak begitu menyadari bahwa itu berbahaya gitu. Akhirnya satu titik saya drop, badan saya pendarahan gitu, dan bikin saya oleng. 3 minggu itu saya loyo, badan lemes, saya kira udah, karena wajah saya kuning, kulit saya kuning segala macam, dikira saya ini sakit kuning gitu. Waduh, saya bahaya juga gitu kan. Padahal saya itu udah mulai ngerti kesehatan, dan akhirnya saya berobat dan tuntas gitu, alhamdulillah. Tapi ya lumayan juga, saya udah lebih 30 kan 40 juta lebih habis itu, karena saya harus di rumah sakit 2 tempat, Siloam segala macam, terus pindah ke Kedoya, terus saya akhirnya ke pengobatan yang lain gitu, maksudnya ada juga tapi bukan rumah sakit, kayak klinik gitu. Nah akhirnya di sini yang ingin saya tekankan adalah
bahwa sakit itu mahal guys, dan itu semua ternyata saya telusur dari pola hidup, gaya hidup yang tadinya awal mulanya tadi yang nggak kurang aware kesehatan, yang makannya ngawur, terus tidurnya ngawur, istilahnya kacau gitu kan. Saya dulu masih muda kan, naik motor segala macam nggak pernah pakai jaket, nggak pernah pakai helm, pamulang sini kan, terus makannya ngawur. Terus zaman ngekos apalagi, kalau nggak ada makanan ya udah nggak makan, nggak ada yang lewat nggak makan gitu. Terus kedua ngirit karena gayanya pingin beli motor yang keren tapi badannya drop. Dari situ-situ dan saya telusurin memang dari pola hidup, dari gaya hidup saya yang menurut saya udah bener tapi masih salah gitu. Terus ya kedua, di tahun 2019 itu saya sudah mulai akhirnya pulang kampung. Waktu itu saya berazam meniatkan diri untuk merubah pola tidur, karena pola tidur saya dulu kan ngawur jam 11, jam 12 baru tidur, terus akhirnya bangunnya kesiangan. Untuk subuh susah banget, yang on time gitu ya, subuh tetap subuh cuman on time berat. Akhirnya 2019 saya berniat, ya Allah saya mau niatkan dari pola hidup, pola tidur saya jadi mimpi jam-jam 8. Akhirnya tercapai. Jadi 2019 akhir itu saya 2018 ya, akhir 2019 itu udah mulai saya bisa mulai merubah pola hidup tidur saya, dan alhamdulillah jadi habit sampai detik ini. Dan kemarin terakhir pada Ramadan alhamdulillah saya juga udah mulai bisa menerapkan pola hidup selanjutnya, yaitu saya menyetop makan nasi. Jadi teman-teman jangan dicontoh kalau emang nggak bagus ya, tapi saya karena tadi saya banyak rebahan, saya kebanyakan makan nasi, akhirnya badan saya sakit-sakitan. Dan alhamdulillah sekarang saya udah menyetop makan nasi dengan prosesnya, tapi ya itu. Dan saya sehari-hari makannya seperti ini, buah-buahan, lauk pauk, sayur. Saya kalau kemana sempat shirataki sekarang nggak harus begitu guys. Saya sekarang makan apa aja kecuali memang yang karbo-karbo yang berat seperti nasi. Itu ya saya tetap makan sesekali tetap makan, tapi nggak everyday, bukan makanan pokok lagi gitu. Makanan pokok saya sekarang ada buah, sayuran, dan lauk pauk. Itu aja sih, dan alhamdulillah badan saya fit. Terus kayak kemarin kan pada lebaran ini kan makan ngawur lagi tuh, sempat banyak itu ya, sempat makan santan segala macem ya. Akhirnya sempat agak ngantukan lagi. Akhirnya saya belajar lagi, saya meneruskan. Sekarang lagi mencoba belajar lagi untuk berpuasa Daud, jadi sehari puasa sehari enggak. Karena kalau sarannya saya dengar para suhu gitu yang langsung dikonekkan, disambungkan dengan ya Islam gitu ya, salah satu diet terbaik, menjaga pola makan terbaik yaitu dengan berpuasa. Jadi kalau kita misalkan olahraga gitu, perut kan banyak bapak-bapak kayak saya ini udah mulai membuncit, perut mudah banget untuk membuncit gitu karena pola makannya gitu ya, makannya udah banyak, santai, slow, selon gitu, tapi makan mulu jadi perutnya buncit. Itu kalau cuma olahraga sit up push up itu berat, ngilanginnya lama gitu. Satu-satunya cara termudah ya udah kurangin makan. Nah gimana ngurangin makan kalau tiap hari tersedia gitu, terus kita rebahan, nyantai, ada pengen ngemil mulu hawanya. Ya cara terbaik ya dengan berpuasa. Alhamdulillah untuk menjaga itu saya coba belajar ya, walau alam nih bisa enggaknya, tapi insya Allah saya jalanin selagi masih sehat baik. Saya coba dengan menambah dengan puasa Daud. Jadi sehari makan sehari enggak. Jadi itu teman-teman semua, semoga teman-teman sehat selalu. Ada hikmah di balik cerita saya yang ngawur-ngawur ini, tapi sebenarnya saya ngoceh-ngoceh ini adalah untuk belajar gimana sih berbicara di depan kamera, gimana semoga gambarnya nggak ngeblur gitu, enak ditonton segala macam. Karena saya berjualan, ternyata jualan itu tidak hanya menjual dengan menawar-nawarkan, tapi dengan membangun brand, memperkenalkan. Oh ya sharing-sharing ini siapa tahu ini ya, siapa tahu ada berguna, silahkan mau diambil, dan siapa tahu jadi awareness, sampean tahu produk saya apa, saya jualannya somai loh guys. Ya itu ceritanya. Jadi sampean tahu, oh saya itu tukang somai, itu kurang lebihnya begitu deh. Oke teman-teman, azan udah berkumandang, saya sholat subuh dulu, dan semoga ini jadi media belajar saya, dan apabila ada hal yang positif monggo diambil, ada yang baik diambil, dan kalau yang buruk buang aja ke laut. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.